Halo semuanya, kembali lagi di channel Awan Kai News. Semoga saja kalian sehat selalu ya. Bagi yang belum tahu, channel ini adalah channel baru Awan Kai News. Untuk yang belum berlangganan, silakan berlangganan. Tekan tombol lonceng dan sukai video ini ya. Mulai episode 233 berjudul Mobilisasi Tim 7 yang baru, siaran 23 Januari 2022. Pratinjo baru menyebutkan di mana Hokage membuat Kawaki berada pada pengawasan Tim 7. Tampak dia juga memakai ikat kepala Konoha. Ini menandakan dia adalah seorang shinobi, yaitu tingkatan Genin. Awalnya dia memakai di kepalanya, namun karena merasa tidak cocok, Kawaki menurunkannya hingga ke leher. Tentu jika di manga, hal ini dikisahkan berbeda. Pada versi manga, Kawaki dipinjamkan ikat kepala oleh Boruto. Kejadian saat pesta penyambutan Kawaki di keluarga Uzumaki. Sayangnya adegan manga ini sepertinya diganti, tentu untuk menyesuaikan kisah di versi anime. Jelasnya jika diperhatikan lagi, opening baru juga terlihat bagaimana Kawaki memakai ikat kepala di lehernya. Disinilah mereka menaruh harapan besar, karena Kawaki bergabung dengan tim 7. Bahkan Sarada dengan ramah membiarkan Kawaki dan menyarankan Kawaki untuk bertanya jika ada yang dia belum pahami. Mereka ditugaskan untuk mengawal Katasuke menuju negara air, di mana tentu misinya masih akan berhubungan dengan misi tim 5, yaitu di Pulau Doto. Katasuke diundang untuk menghadiri acara penting di negara air, sedangkan Boruto mengingat temannya Kagura. Dia mengunjungi Kagura, dan ternyata Kagura sekarang sudah berbeda dalam hal penampilan. Kagura menjabat sebagai kepala penjara. Tentu saja penampilan Kagura sangat keren dibandingkan saat bertemu Boruto dulu. Disinilah nantinya akan ada masalah pada acara yang dihadiri Katasuke dan bahkan para penjara yang dijaga oleh Kagura. Kekacauan semakin menjadi dan Boruto memutuskan bekerja sama dengan Kagura untuk mengatasi kekacauan ini. Saksikan episode ini secara legal pada aplikasi Ikiyi, WeTV, atau Base Station. Tentunya mereka akan update lebih cepat, yaitu setiap minggu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk review episode 232 berjudul Misi Pertama Kapten Denki, patut untuk kita bahas apa isi di dalamnya. Inilah beberapa rangkuman kisah Boruto episode 232 diantaranya. 1. Misi peringkat B. Tentu selama ini tim 5 jarang menerima misi peringkat tinggi, namun kali ini berbeda. Tim 5 akhirnya menerima misi peringkat B, di mana misinya adalah mengantar boneka otomatis ke tambang yang ada di negara air. Namun di sini mereka tidak didampingi oleh Katasuke dan peneliti yang bisa menggunakan Kagutsu. Misi ini berbahaya karena boneka otomatis ini adalah model baru. Ada kemungkinan seseorang akan mengincarnya. Mereka harus melindungi boneka ini dengan seluruh kemampuan mereka. 2. Misi di Pulau Doto. Pulau Doto berada di negara air. Dijelaskan sudah lama mata pencaharian orang di sana adalah memancing. Tapi semenjak ditemukan tambang emas di gunung, tepat di tengah-tengah pulau, emas menjadi mata pencaharian utama di sini. 3. Boneka otomatis. Karena tanah di area tambang lembek, akibatnya menambang cukup beresiko. Jadi yang dibutuhkan adalah boneka miniatur otomatis. Mereka harus membawanya ke Pulau Doto. Dan sebelum Katasuke dan peneliti lainnya tiba, Denki harus mengujinya dan menyesuaikan gerakannya. Disinilah alasan mengapa harus Denki. Ternyata peneliti yang ikut adalah spesialis dalam menganalisis data saja. Jadi mereka tidak pandai dalam mengurus mesin. Disinilah peran Denki untuk mengurus boneka otonom yang canggih ini. Sebelumnya Denki mendapat penjelasan dari Katasuke mengenai boneka miniatur otomatis ini, dan dia belajar mengendalikan dengan controller. 4. Kesulitan dari Katasuke. Katasuke menjelaskan bagian paling sulit membuat boneka otonom ini ada di semuanya. Rasanya dia ingin berhenti di tengah jalan. Pada akhirnya, kegagalan akan membuahkan penemuan baru. Katasuke mengatakan, kegagalan adalah dasar dari keberhasilan. Begitu juga Denki harus menyesuaikan dengan berbagai perubahan, tentunya untuk bisa berhasil. Denki di sini tidak percaya bahwa benda sepenting itu dipercayakan padanya. Namun Katasuke sendirilah yang meminta Denki melakukannya. Alasannya karena sebelumnya Katasuke menonton ujian Chunin Denki
dan melihat ada potensi lain dari senjata Science Ninja. 5. Perjalanan menuju Pulau Doto. Menjalankan misi dengan menaiki kereta halilintar, kemudian dilanjutkan dengan kapal laut. Namun Denki terus mempelajari mengenai boneka otomatis tersebut. Saat di kapal laut, mereka bertemu dengan seorang kakek. Dia berkata, banyak sekali orang yang menambang emas, bahkan dari berbagai penjuru. Saking banyaknya emas yang ada, mereka tidak bisa mengangkutnya dengan cepat. 6. Kepala Pengurus. Onami merupakan kepala pengurus pertambangan Pulau Doto. Dia meremehkan Denki karena masih muda. Bahkan saat menyusuri jalan menanjak, Denki tampak kelelahan, dan Onami semakin meremehkan Denki di sini. Onami bahkan menanyakan apakah Denki benar-benar shinobi. Namun ternyata, boneka yang dibawa Denki sangatlah berat, bahkan Onami tidak bisa mengangkatnya sama sekali. Ini menandakan bahwa kemampuan fisik Denki sudah meningkat pesat. Denki di sini mulai menguji 3 boneka tersebut. Di sini tampak boneka memindai keberadaan emas dan mengebornya. Tentu saja demo boneka otonom ini tampak berhasil. Disinilah tampak ada pandangan 2 pria yang mencurigakan. Selain itu, dijelaskan Denki mengubah sedikit pengaturan kontrol boneka tersebut. Tujuannya memudahkan agar pekerja mengendalikan robot tersebut. Disinilah Onami mengakui kehebatan Kapten Denki. 7. 2 perampok. 2 orang sebelumnya yang mencurigakan, rupanya adalah perampok. Sebelumnya mereka lah yang menemukan emas itu. Mereka menimbun dan akan membawanya di saat terakhir. Namun karena ditemukan oleh boneka canggih itu, akhirnya perampok ini marah dan menyandera Onami. Penyelamatan dimulai dari Metali. Namun Iwabe tidak bisa menggunakan Doton karena tanah tambang yang tidak stabil. Mereka berhasil kabur, dan ternyata pintu dibuat tidak bisa dibuka dari dalam. Pintu ini tidak bisa dibuka sampai petugas datang besok pagi. Kemudian tampak perampok menutup ventilasi udara, dan akibatnya mereka terancam akan mati kehabisan oksigen. 8. Kapten Denki beraksi. Disinilah keputusan Denki sebagai kapten sedang diuji. Mereka harus membuat jalan keluar, bahkan tanpa menggunakan Doton. Denki dengan teliti membaca peta tambang dan gunung tersebut, dan dia menemukan suatu celah untuk menggali dengan 3 robotnya. Mereka bisa menggali karena tanah di bagian tersebut stabil. Pada akhirnya robot itu berhasil membuat jalan keluar. Kemudian di sini tim 5 akan mengejar perampok yang mencuri emas tersebut. Ternyata mereka adalah shinobi, dan pria gemuk itu menggunakan teknik naga air. Disinilah menampakkan air sore memantulkan sinar matahari yang kuning. Ini membuat naga air ini menjadi berwarna kuning. Kemudian mereka hampir saja kehilangan perampok itu. Namun karena Denki mengingat kata-kata Katasuke bahwa dia harus bisa beradaptasi. Kemudian Denki menemukan ide. Denki menggunakan boneka itu untuk menangkap kapal perampok itu. Kemudian diakhiri dengan serangan Iwabe dan Metali. Mereka akhirnya bisa mengalahkan perampok itu. Onami akhirnya berterima kasih dan meminta maaf atas perkataan kepada Denki sebelumnya. Ternyata alasan kurang tidur Denki sebelumnya untuk meneliti geologis gunung tersebut. Namun pada akhirnya misi Denki belum berakhir. Mereka harus melanjutkan misi dengan para peneliti di Pulau Doto tersebut. Tentu saja misi tim 5 akan berlanjut, bahkan sampai episode 235 ke depan. Kesimpulannya dengan kisah kali ini, kita tidak bisa meremehkan Denki lagi. Denki bukan hanya jenius dalam teknologi Science Ninja, namun dia juga bisa menjadi kapten yang baik. Dia mampu memutuskan dan tetap tenang. Jika kita bisa menyimpulkan, kemampuan Denki sama halnya dengan Shikadai atau Shikamaru saat masih muda. Bedanya Denki mewakili generasi Boruto, di mana menyesuaikan dengan teknologi Science Ninja di era Boruto. Itulah sekian pembahasan dari kami. Saksikan terus kami hanya di Awan Kai News.